Menjelang Maret, akhir triwulan, sudah saatnya laporan SPT tahunan. Bukti potong 1721 A1 dan A2 sudah berlalu 31 Januari 2024 yang lalu. Pemberi kerja sudah memulai lembaran baru, menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT pasal 21. Namun, ada yang berbeda di tahun 2004 ini. Ya, berlakunya PMK 168 tahun 2003 membuat perubahan besar di PPh pasal 21. Gimana cara lapornya? Apakah benar ini adalah pajak baru lagi? Yuk kita simak bersama Bola Simak Bijak Bicara Pajak episode ke-8 tentang PPh pasal 21 Ter PMK 168 tahun 2003 ini. Yuk. Halo kawan pajak, kembali lagi di Bola Simak Bijak Bicara Pajak episode ke-8. Dan ini episode pertama di 2024, kita kembali lagi dengan materi yang tidak kalah serunya. Ya, ini adalah PMK 168 tahun 2023 yang mulai 1 Januari kemarin, atau biasanya kita sebut dengan PMK TER, PPh pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa ataupun kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Dan seperti episode-episode sebelumnya, kembali lagi bersama saya sudah hadir di tempat ini Kakak Melana. Apa kabar nih Kak Melana? Baik Kak Kris. Baik, sehat ya? Sehat Kak. Baik. Terima kasih Kak Lana ya karena mau menemani saya di sini di Tentu. episode ke yang 8 ini, dan pastinya materi yang nanti Kak Lana sampaikan tentunya kawan pajak itu sangat penting sekali ya. Tentu. Betul. Saya penasaran nih Kak Lana, Ya. yang sering saya dengar nih dari awal tahun kemarin 1 Januari 2024, Ya. daripada diskusi berdua aja nih, sekalian aja saya ajak Kak Lana untuk ngobrol bareng di podcast Bicara Pajak ini. Oke, agar kawan pajak di rumah ikutan nyimak juga nih pastinya. Ini loh Kak, kan dari kemarin dari awal tahun saya dengar-dengar ada PPh TER, PPh TER di mana-mana. HRD bilang gaji dan tunjangan akan dipotong PPh TER. Padahal yang saya tahu selama ini gaji dan tunjangan gitu ya, itu kan dipotong PP 21 sebenarnya Kak Lana. Nah, sekarang ditambah lagi dengan pemotongan PPh TER ini. Apa benar sih Kak bahwa pajak baru ini lagi atas PPh orang pribadi seperti saya Kak? Maksudnya Kak Kris bahwa ada pajak baru seperti itu? Betul. Oh gitu. Apakah ini pajak baru? Oh jadi seperti itu yang disangka ya Kak Kris dari dengar TER, PPh TER, HRD ngomong juga kayak gitu ya. Nah sebenarnya sih kalau pendapat saya ya, sudah sangat bagus kalau para wajib pajak orang pribadi khususnya para pegawai sudah mengetahui tentang TER. HRD sudah bahas juga tentang TER. Namun tentu alangkah baiknya kalau yang kita ketahui ini pemahaman yang benar. Nah, saya cerita sedikit kalau misalnya Kak Kris sudah tahu kalau gaji Kak Kris itu sebagai pegawai ya sudah dipotong PPh pasal 21. Nah, sampai saat ini, sampai saat PMK 168 yang tadi Kak Kris sebut itu berlaku mulai Januari 2024, itu tidak berubah, tetap dipotong PPh pasal 21. Ya. Baik. Ya, PPh pasal 21 itu kawan pajak merupakan jenis pajak yang dikenakan atas pemotongan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Seperti kita ini wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, untuk memotong PPh pasal 21 atas gaji atau tunjangan pegawai itu ada tarifnya. Baik. Nah, sejak berlakunya peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 itu peraturan yang di atasnya PMK 168. Jadi kayak semacam di atasnya ya sumbernya lagi. Di akhir tahun ya? Iya, itu di Desember di 2023 juga ya. Baik. Nah, berlakunya ini itu tarifnya sekarang pasal 21 ada 2. Menggunakan 2 jenis tarif. Tarif yang disebut tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dan tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 yang tadi Kak Kris bilang TER. Oh, baik. Tuh. Jadi ada 2 sekarang. Kalau dulu mungkin seringnya kita dengar kan tarif pasal 17. Iya, Tarif itu pasal nggak hilang. 17, betul. Nggak hilang kawan pajak. Berarti tetap ada ya? Iya. Tetap ada. Cuma kita tambahkan di PP itu dan PMK 168 itu adanya TER. Nah, dalam menghitung besaran PPh pasal 21 setahun secara keseluruhan yang harus dipotong ya secara keseluruhan itu Baik. tetap menggunakan tarif pasal 17. Yang artinya
sama dengan ketentuan sebelumnya. Jadi Baik. sebelum PMK 168. Jadi sebenarnya sih kalau dari yang tadi saya sampaikan tidak ada beban pajak baru Kak Kris, itu hanya perubahan cara hitung saja. Jadi Oke. tetap aja PPh pasal 21, gaji kita, tunjangan kita dipotongnya PPh pasal 21. Mhm. Tarifnya hanya yang berubah adalah cara hitung atau tarifnya, ada penambahan. Yang Baik. tadinya hanya tarif pasal 17, Mhm. jadi ditambah adanya TER gitu, tarif Tambah efektif TER-nya itu. berarti. Seperti itu Kak Kris. Jadi nggak Baik. ada yang baru. Siap. Jadi Nggak begitu kawan bertambah gitu pajak. pemotongannya ya. Mhm. Jadi tidak merupakan beban pajak baru ya, tapi ternyata masih tetap di PPh pasal 21, namun mekanisme penghitungan tarifnya saja yang berbeda. Oke, jadi kawan pajak tidak perlu khawatir bahwa TER PP 21 ini bukan berarti ada pemotongan pajak baru lagi, namun masih sama dengan PP 21. Jadi gaji dan tunjangan kawan pajak itu tentunya masih pasal 21 juga, cuma mekanisme untuk pemotongannya yang bisa jadi Iya, berbeda. cara hitungnya nanti. Cara hitungnya saja. Oke, kalau begitu Kak Lana, Mhm. sebenarnya TER PPh pasal 21 itu apa? TER PPh pasal 21. TER-nya? TER-nya itu sebenarnya ya tarif efektif rata-rata. Nah, kalau kita lebih dalami lagi, Mhm. jiwa TER PPh pasal 21 itu sebenarnya untuk kemudahan dan kesederhanaan untuk pemenuhan kewajiban PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 21 yang ini bukan beban pajak baru karena tarif sebelumnya masih berlaku. Masih menggunakan tarif pasal 17 seperti yang saya sampaikan tadi. Hanya saja TER ini tujuannya itu untuk simplifikasi penghitungan PPh pasal 21 yang digunakan bagi pegawai untuk menghitung PPh pegawai, Mhm. terutama yang pegawai tetap itu untuk masa pajak Januari sampai November atau istilah di PMK-nya itu Mhm. masa pajak sebelum masa pajak terakhir. Jadi Baik. sebenarnya Kak Kris berangkat dari harapan untuk memberikan kemudahan bagi kawan pajak untuk melaksanakan kewajibannya, maka pemerintah lalu menetapkan TER PPh pasal 21 melalui PP 58 2023 yang diturunkan di PMK 168 ini yang kita sedang bahas. Jadi TER-nya ini sebenarnya ya untuk lebih bertujuan untuk lebih simplifikasi saja, Baik. menyederhanakan. Oke, jadi rupanya seperti itu kawan pajak. Jadi untuk mempermudah ya atau simplifikasi dari penghitungan pasal 21. Betul. Intinya seperti itu. Ternyata juga untuk yang masa Januari dan November ya, itu yang Sampai lebih November. itu yang lebih mudah menggunakan tarif TER ini. Kemudian untuk yang disetahunkan itu masih sama dengan aturan yang sebelumnya. Iya, betul. Jadi nanti agar pemberi penghasilan dan kita sebagai penerima penghasilan bisa lebih mudah menghitungnya tentunya. Dan nanti kita juga bisa cross check kebenaran penghitungannya karena kita tahu bahwa tarif TER-nya itu lebih mudah penghitungannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Lana, jadi mungkin kawan pajak juga bertanya-tanya nih. Banyak koleksi pertanyaan ya Kak. Iya, nanti kita bahas ya beberapa menit ke depan. Jadi berapa sih besaran TER itu Kak Lana untuk PPh 21 ini? Besar. Tarif efektif Oke. terapanya itu seperti apa? Apakah ada pengkategoriannya terus bagaimana? Tarif TER-nya ya, jadi kalau tarif pasal 17 itu sudah umum dalam artian kayak semua sudah cukup familiar. Mhm. Oke, kalau yang TER nih, sebelumnya kita perlu ketahui dulu Kak Kris dan kawan pajak. TER PPh pasal 21 itu ada 2 macam TER, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian, jadi 2. Nah, kita bahas TER bulanan dulu Kak Kris. TER Baik. bulanan itu terbagi lagi atas 3 kategori. Kategori A, B, dan C. Bagaimana klasifikasinya atau menentukan TER A, TER B, atau TER C itu kita harus perlu tahu. Si pegawai atau yang diberikan penghasilan ini itu status PTKP-nya apa. Baik. Itu akan menentukan dia masuk ke kategori TER yang mana. Kalau yang PTKP di bawah 60 juta seperti TK0, TK1 tidak kawin tanpa tanggungan atau tidak kawin dengan tanggungan 1 atau K0 itu maka masuk ke dalam kategori TER A. TER A. Iya. Baik. Nah, yang kedua atau yang di tengahnya itu untuk PTKP TK2, K1 dan K2 maka masuk ke TER B. Sedangkan yang paling tinggi PTKP-nya itu K3 dengan besaran 72 juta maka masuk ke TER C seperti itu. Baik. Jadi ini kita perlu tahu dulu PTKP orang pribadi atau pegawainya apa. Begitu kita tahu berarti kita tahu dia masuknya A, B, atau C. Setelah mengetahui PTKP baru kita hitung atau berapa sih jumlah penghasilan bruto pegawai tersebut yang untuk 1 bulan Baik. total. Jadi berapa yang diterima totalnya dihitung, itu barulah kita lihat dari tabel TER. Jadi tabel TER kan ada 3 tuh tadi A, B, C. A, B, C Nah, betul. anggaplah TK 0 berarti kan TER A.
Oke. Penghasilan 10 juta misalnya, udah cari dalam tabel ter A, 10 juta itu baris berapa, nah di situ ada tarifnya, akan ketahuan atau akan ketemu. Berapa Baik. TER bulanannya Mhm. berdasarkan tabel TER di, kategori A tadi. Jadi Mhm. harus tahu dulu PTKP-nya. Nah, sedangkan yang tarif efektif harian Kak Kris itu diterapkan pada penghasilan yang diberikan kepada pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tidak secara bulanan. Tidak secara Iya, bulanan. yaitu, di bawah 2.500.000 per hari tepatnya, Jadi harian ya, Kak, ya? harian. Baik. Nah misalnya gini ya, kan ada terbagi lagi, untuk penghasilan bruto yang sampai dengan 450.000 sehari Kak Kris, TER harian itu 0% dikalikan PPh penghasilan bruto Penghasilan brutonya. seharinya. Mhm. Jadi, sebenarnya sih kalau berapapun dikalikan 0% itu kan sama dengan 0 ya Kak Kris, berarti betul. mhm. Jadi tidak ada PPh yang dipotong ketika penghasilan brutonya sampai 450.000. Namun, Oke. ya tetap dia masuk dalam tarif 0%. Tarif Iya, 0%. karena ini pengaruhnya nanti ke pembuatan bukti potong, Oke gitu. oke oke, Jadi baik. tetap harus dibuatkan bukti potongnya ya Kak Mhm Kris. mhm. Nah yang kedua itu ketika penghasilan brutonya sampai dengan 2.500.000 2.500.000. sehari, iya, Iya. di atas 450.000 sampai 2.500.000, maka TER hariannya itu sebesar 0,5%. Tinggal dikali penghasilan bruto seharinya berapa, maka akan dapat PPh pasal 21 hariannya, Oke. gitu. Kak Kris. Jadi ada 2 macam TER, bulanan dan harian. Bulan dan Heeh, harian. bulanannya terbagi TER A, B, C, TER hariannya ada pengklasifikasiannya lagi, besaran per harinya diterima berapa, 450.000 ke bawah Ke atau bawah. malah ke atas sampai 2.500.000. Baik. Seperti itu Kak Kris. Baik, jadi seperti itu kawan pajak ya, tarif tadi itu ada 2, yang harian dan bulanan tadi seperti yang sudah dijelaskan Kak Lana, dan yang bulanan itu dibedakan ada menjadi 3 tabel, jadi ada tabel TER A, B, dan C disesuaikan dari PTKP yang dimiliki oleh kawan pajak tentunya, itu ya, dari status perkawinan dan tanggungan masing-masing, gitu. Dan berarti kalau yang harian Kak, misalkan saya diupah gitu, Iya. 300.000 sehari, berarti itu nggak ada potongannya ya berarti ya? Iya, secara nominal tentu tidak ada potongan, Nominal 300.000 tidak ada. kali 0% sama dengan pasti 0. 0. Jadi penghasilan yang saya terima Iya, seharinya utuh ya berarti ya? betul, Nggak betul, ada potongannya nih tidak kawan. ada potongan. Oke, Jadi tidak perlu khawatir, bukan menambah beban ya. tidak menambah beban, betul. Kita ulangi lagi dari awal bahwa PPh TER ini, PPh 21 TER itu tidak menambah beban pajak baru, jadi cuma tarifnya aja ya kawan pajak. Oke, selanjutnya Kak Lana, boleh dijelaskan nggak sih gambaran penerapan TER PPh pasal 21 ini? Penerapannya ya. Heeh, penerapannya seperti apa? Begini Kak, cluster bulanan itu digunakan untuk menghitung PP pasal 21 pegawai gitu kan, kayak pegawai, anggota dewan ataupun komisaris, pengawas seperti itulah, dan pegawai tidak tetap Baik. yang dibayarkan secara bulanan, namanya juga TER bulanan ya, gitu. Setelah mengetahui tarif TER, jadi dengan cara yang tadi saya jelaskan, tarif itu yang dikalikan dengan penghasilan bruto sebulan, Baik. gitu. Namun perlu diingat Kak Kris, kalau pemotongan TER bulanan ini, itu berlakunya untuk Januari sampai November atau istilahnya tadi selain masa pajak terakhir. Masa pajak terakhirnya kan Desember seperti itu. Nah, sedangkan untuk mengetahui besaran pasal 21 yang dipotong untuk Desembernya, maka perlu hitung dulu berapa sih PPh pasal 21 terutang setahun utuh dengan menggunakan tarif pasal 17 gitu. Baik. Jadi kita hitung dengan tarif pasal 17, oh ini setahun terutangnya sekian. Berarti untuk menghitung Desembernya, maka tinggal dikurangi. PPh pasal 21 terutang setahun dikurangi dengan yang dipotong tadi dari Januari sampai November dengan menggunakan tarif TER kawan pajak. Oke. Maka kita akan mendapatkan PPh pasal 21 yang harus dibayarkan atau dipotong untuk masa pajak Desember. Baik. Gitu. Nah, sedangkan TER harian digunakan untuk penghitungan PPh pasal 21 tidak tetap, pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tidak secara bulanan. Iya. Siap. Kalau yang pegawai yang tidak tetap yang dibayar harian dengan penghasilan bruto lebih dari 2.500.000 sebulan, maka besaran PPh-nya adalah penghasilan bruto dikalikan 50% baru dikalikan tarif pasal 17. Oke. Jadi dia nggak pakai yang TER-TER tadi, seperti itu Kak Kris. Ya, jadi perlu diingat kan sebenarnya sama ya dengan ketentuan sebelumnya. Tetap saja ketika menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap misalnya itu setahun
ya kita hitung dulu dengan tarif pasal 17 Mhm. gitu. Dikurangi dengan yang bulan-bulan sebelumnya udah dipotong, baru itu Baik. sisanya aja yang tinggal Oh, dipotong, Kak. sisanya aja yang dipotong Betul, ya? iya. Oke. Jadi, secara total pasti sama Total antara setahunnya aturan sama yang ya? lama Mhm. dengan aturan yang PMK 168 Oke. ini, pasti sama. Berarti full setahun sama hitungannya Sama, ya, cuma iya, mungkin perbedaannya di hitungan per bulan. betul. Oke Kak Lana, itu tadi kan untuk hitungan pegawai tetap PNS, TNI, Polri. Nah, kalau misalkan untuk yang pegawai tidak tetap nih Kak Lana, tadi dapat menggunakan THR harian ya, atau THR bulanan, atau tarif pasal 17 yang dikalikan 50% dulu dari penghasilan bruto tergantung dari, kondisi masing-masing ya tentunya ya. Oke, kalau gitu Kak Lana, kan kadang nih ada pegawai yang menerima tambahan penghasilan, Ya, misalkan ya, bonus ataupun THR, ataupun gaji ke-13, ataupun insentif-insentif dalam, nama apapun itu gitu ya, yang tentunya di pajak pun ada ya, gitu ya Kak Lana ya. Oke, nah jadinya penghasilan yang terima dalam bulan itu pastinya meningkat nih. Heeh. betul. Lalu gimana sih cara menghitung PPh pasal 21 jika ada bonus atau tambahan Mhm. penghasilan? Pakai THR gitu ya, Heeh. Kak Kris? Oke, kalau ada bonus, THR, atau mungkin insentif, tapi ini yang sifatnya, masuk kayak rutin ya, Mhm. gitu, yang Mhm. sudah pasti-pasti bonus THR tadi, kan diterimanya mungkin bukan tiap bulan, ya kan, Baik. 1 tahun sekali misalnya, atau 2 kali setahun. Tapi dia pada 1 bulan tersebut, di mana pegawainya terima, itu dijumlahkan dulu, seluruh penghasilan brutonya. Yang sebulan termasuk, bonusnya atau THR-nya. Jadi termasuk gaji rutinnya misalnya, tunjangannya, kemudian THR-nya itu dijumlahkan. Maka kalau sudah tahu jumlahnya, kita bisa lihat di tabel. Anggap yang kayak tadi ter A karena dia TK 0. Lihat tabelnya. Oh, penghasilannya menjadi 25 juta misalnya. Baik. Lihat di baris mana, maka di situ akan ditemukan berapa persen, tarifnya. Mhm. Nah, itulah yang akan dikalikan dengan penghasilan bruto tadi keseluruhan dari Oke. gaji yang biasa, rutin, tunjangan, dan THR-nya. Nah, pastinya akan ada perubahan, penghasilan. Mhm. Berpotensi menjadi lebih tinggi, Baik, gitu kan tarifnya pasti naik, ya. betul. Jadi maka PPh pasal 21 terutang pada saat diterimanya penghasilan tambahan itu Mhm. pasti juga akan lebih tinggi, Kak Kris. Baik. Nah itu kawan pajak ya, jadi Mhm, kalau misalkan nanti kawan pajak mendapatkan bonus, ataupun THR ya, atau insentif lainnya dalam bentuk apapun itu, tidak perlu kaget lagi jika PPh pasal 21 yang dipotong pada masa pajak itu menjadi lebih besar daripada biasanya. Heeh, karena memang penghasilan bruto sebulan meningkat sehingga memungkinkan atau tarif efektif rata-rata tadi di tabelnya tentunya tarifnya lebih tinggi, PPh pasal 21-nya jadi mungkin lebih banyak daripada masa yang selain ada bonus ataupun THR tersebut. Oke. Nah, kemudian kalau iya, kemungkinan kan kawan pajak juga penghasilannya beragam nih. Nah, untuk penghasilan yang di bawah PTKP betul. atau misalkan UMR di daerahnya itu ternyata masih di bawah PTKP nih Kak Lana. Apa sih yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemberi kerja? Mhm. Kalau Terhadap misalnya pegawainya yang tidak dipotong PPh 21 ini karena di bawah PTKP. Jadi kan di bawah PTKP nggak ada potongannya nih. Harusnya pemberi kerja kayak gimana? oke, kalau misalnya Kak Kris kan udah lihat ya tabel THR-nya? Potong. Oke, kalau misalnya kawan pajak udah lihat tarif THR-nya juga, ada tuh, masih ada tarif Mhm. THR yang 0% gitu. Iya. Oke. Oke, contohnya misalnya di THR A, penghasilan sampai dengan 5.400.000 sebulannya, penghasilan bruto ya, itu THR B itu sampai dengan 6.200.000 dan THR C sampai dengan 6.600.000. Itu tarif Oh, THR-nya 0%, baik baik. gitu. Walaupun sebenarnya ini, bukan PTKP yang seperti biasanya kita maksudkan, Mhm seperti itu. mhm Yang kayak misalnya TK 0 54 juta mhm gitu, setahun ya, bukan seperti itu juga. mhm. Cuma dalam tabelnya ini penghasilan dengan nominal-nominal tersebut tadi itu dikenakan tarif 0 untuk menghitung pasal 21-nya, Baik. seperti itu. Nah, nominal PTKP akan diperhitungkan pada penghitungan pasal 21 terutang setahunnya, Kak Kris. Nah, Oke. kalau nanti dalam penghitungan tersebut yang setahunnya itu PKP atau penghasilan kena pajak yang memang di bawah PTKP, maka tidak akan dikenakan potongan PPh pasal 21 sama sekali, Baik. sama halnya dengan tarif THR-nya gitu. Maka dalam hal ini Kak Kris ya, pemberi kerja tetap wajib membuat bukti pemotongan pasal 21. Karena ada penghasilan yang harus dia berikan. Nah, jadi ketika ada penghasilan yang diberikan, berapapun itu, walaupun misalnya tidak ada PPh yang dipotong karena tarifnya 0%,
pemberi kerja itu wajib buat bukti potong, harus ngasih Oh ke begitu. pegawainya. Baik Iya, baik baik. gitu. Dan nanti si pemberi kerja akan lapor di SPT-nya Mhm. secara rinci pegawai per pegawai, Baik. ya. Maka wajib lapor. Nah, pemberi kerja tidak wajib lapor Mhm. hanya kalau misalnya dalam satu masa pajak itu sama sekali tidak memberikan penghasilan ke orang pribadi manapun dan Mmm. maka dia tidak membuat bukti potong juga. Jadi Baik. beda ya. Mhm. Kadang kan kita tahu, oh ini ada SPT saya nihil, SPT pemberi kerja nihil. Mhm. Tapi kan ada penyebabnya yang karena ada penghasilan yang diberikan kepada pegawainya misalnya namun di bawah PTKP sehingga PPh terutangnya 0, Mhm. maka nihil. Tapi Oke. ada juga karena tidak ada, penghasilan yang diberikan, Mhm. gitu. Jadi memang ya apa yang mau dikalikan dengan tarif berapa gitu kan, jadi Betul betul nihil. betul. Nah, namun beda Benar benar Kak. perlakuannya Kak Kris. Mhm mhm. Bedanya adalah kalau ada penghasilan yang diberikan, bikin bukti potong wajib lapor. Pemberi kerja wajib lapor SPT masa pasal 21 Baik. gitu ya. Tiap Oke. bulan ada penghasilan yang diberikan. Namun sebaliknya kalau tidak ada sama sekali ya tidak wajib lapor, namun Mhm wajib mhm. nanti di masa Desember Kak Kris ya. Oke. Desembernya atau masa pajak terakhir itu Masih wajib. pajak terakhir Iya. ya, Kalau wajib memang lapor. kebetulan Mhm kebetulan nih dalam 1 tahun mhm tidak ada sama sekali pemberian penghasilan ke orang pribadi ke mhm pegawainya, mhm. ya nanti masa Desember tetap, lapor ya, seperti itu. Oke. Jadi gitu ya kawan pajak ya, walaupun tidak ada PPD 1 yang dipotong ya, karena mendapatkan tarif 0% dan penghasilannya masih di bawah, tadi Iya, PKP, kemudian pemberi kerja tetap wajib harus membuat bukti PPh pasal 21-nya betul sekali. dan menyerahkannya ke pihak yang diberikan penghasilan. Jadi ada penghasilan, berapapun penghasilannya gitu ya, walaupun dipotong pajak ataupun tidak, harus dibuat bukti potongnya. Kemudian nih Kak Lana, kalau misalkan pemberi kerja juga wajib kan lapor SPT pasal 21-nya ya, tentunya ya tiap masa pajak setiap ada pemberian penghasilan. Nah, kalau selama ini kan biasanya kawan pajak menggunakan aplikasi SPT Oh ya, untuk melapornya, kemudian di-upload di DJP online gitu ya. iya. Nah, apakah imbasnya dari PPh pasal 21 Ter ini dengan aturan terbaru, itu masih menggunakan aplikasi yang sama nih Kak Lana, untuk media atau sarana pelaporan SPT masa 21? Baik Kak Kris, Mhm. kan, kebetulan nih audiens kita pasti kita tidak batasi kan ada instansi pemerintah, ada yang WP badan seperti itu umum Betul atau sekali. pemberi kerja Heeh umumnya heeh seperti itu. heeh. Nah, kawan pajak kalau yang instansi pemerintah pasti sebelumnya nih misalnya 2023 dan sebelumnya, Mhm. itu sudah menggunakan aplikasi Ibupot, PPh pasal 21 dengan web base alias, itu dengan akses DJP online, Baik. gitu. Tapi, mulai dari inputnya atau membuat bukti potongnya itu sudah di DJP online, Mhm mhm. gitu. Nah, dengan pasal 21 masih seperti itu, menggunakan DJP online, Mhm. namun ada update-annya. Mulai masa Oke pajak Januari 2024. Tentu update-annya itu ya terkait tarif, oke. pasti ada perbedaan. Mhm mhm. Nah, sedangkan Kak Kris kalau wajib pajak umum atau yang badan Mhm. selain instansi pemerintah ya Kak Kris, itu seperti yang Kak Kris bilang tadi, tahun pajak 2023 dan sebelumnya pakai aplikasi SPT. Mmm. Nah, di aplikasi SPT itu kan membuat bukti potong di situ ya Kak Kris ya, Mhm. gitu. Nanti sampai meng-create file CSV yang untuk di-upload. Upload di mana? Di DJP online. Baik. Nah, jadi, tidak seluruhnya web based gitu kan. Mhm mhm. Karena bikin bukti potong masih di aplikasi yang Masih di terpisah, yang aplikasi, harus betul. di-install di perangkat, Betul di sekali. laptop misalnya. Mhm. Nah, namun sejak Januari 2024 itu seluruhnya dilakukan dengan web based pada DJP online. Mhm. Jadi seperti halnya, instansi pemerintah. Baik. Jadi membuat bukti potongnya, itu menghitungnya gitu ya, Mhm mhm. bisa langsung di DJP online DJP sampai online. melapor gitu. Baik. Jadi tidak perlu, create file CSV di aplikasi SPT lagi, Heeh. tidak meng-upload lagi file CSV di DJP online, tapi langsung Oke. aja buat Langsung di ngisi di situ ya betul berarti ya? sekali Kak Mhm Kris. mhm. Nah, karena selama ini kan, wajib pajak badan yang umum itu hanya mengetahui DJP online mungkin, lebih ke SPT unifikasi ya, Betul. gitu. Dan pelaporan SPT tahunan seperti itu Mhm. ya Kak Kris Betul ya? sekali. Heeh, unifikasi pasal 22, 23 seperti itu. Nah, kalau sekarang sudah ditambahkan, PPh pasal 21 sudah bisa di DJP online langsung ya merekamnya. Seperti itu Kak Oke, Kris. jadi begitu ya kawan pajak ya. Jadi kawan pajak instansi pemerintah maupun badan gitu ya, badan usaha apapun itu CVPT, silahkan lapor SPT masa-masa pasal 21-nya di DJP online. Iya. Heeh, yang untuk instansi pemerintah berarti pakai e-Bupot instansi pemerintah, kemudian untuk yang umum ya,
selain non instansi pemerintah berarti menggunakan e-Bupot 21 dan itu menunya sudah ada di DJP online. Jadi itu mengganti aplikasi SPT. Jadi kawan pajak bisa mengisi, menghitung, melaporkan langsung dari website tersebut. Dan itu hampir-hampir mirip atau kalau misalkan kawan pajak familiar dengan e-Bupot Unifikasi, itu sistemnya sama. Jadi ngisinya semua berdasarkan dari website tersebut. Oke? Seperti itu ya Kalana ya. Iya. Kalau aplikasi e-Bupot pasal 21 nih, Ya. untuk yang kawan pajak sifatnya umum bukan instansi pemerintah, itu seperti apa sih Kak? Yang baru ini ya? Yang baru ini? Oke. Heeh. Nah, pasti ada beberapa perubahan ya, menyesuaikan juga dengan ketentuan yang baru. Jadi ada updatean di aplikasi Bupot pasal 21 Mhm. yang di DJP online untuk wajib pajak badan atau umum gitu. Nah, kalau misalnya ini pemotongan untuk penerima penghasilan yang penghasilannya tidak melebihi PTKP, tidak lagi digunggung, melainkan harus dirinci daftar penerima penghasilannya. Jadi seperti yang tadi Kak Kris sebelumnya dijelaskan, di bawah PTKP memang tidak ada PPh yang dipotong ya, tapi tetap harus dibuatkan bukti potong. Bukti potong. Betul, jadi dibuat per pegawai atau per orang. Nah, jadi tidak bisa lagi Kak yang sebelumnya. Yang sebelumnya gimana? Langsung digelondongan. Oh, misalnya ada 3 pegawai, masing-masing 3 pegawai itu menerima penghasilan sebulannya 2.500.000 misalnya seperti itu. Berarti ketiga pegawai itu totalnya 7.500.000. Itu langsung gelondongan, nggak tahu siapa, gitu kan? Nah, kalau dengan aplikasi yang baru yang diakomodir dengan TER ini itu dibuat per orang. Seperti itu. Jadi ada namanya, ada NPP-nya atau kalau tidak minimal ada NIK-nya. Karena kan harus diberikan ke masing-masing juga, ke masing-masing pegawainya. Seperti itu Kak Kris. Nah, karena pemberi kerja wajib membuat bukti potong pasal 21 ini jika memberikan penghasilan, maka ditambahkan pula jenis bukti potong baru yang formulirnya kodenya 1721 8 itu pakai Romawi Kak Kris. Oke. Itu untuk pegawai tetap pensiun dan pensiunan. Sehingga dengan adanya bukti potong ini yang dibuat bagi masing-masing pegawai, maka penghasilannya setiap masa pajak akan terakumulasi hingga masa pajak terakhir. Seperti itu. Misalnya masa pajak Desember. Pada masa pajak terakhir pemberi kerja tidak perlu lagi membuat bukti potong ini yang 1721 8 tadi. Karena sudah bisa langsung membuat 1721 A1. Oh, Gitu. baik. Dalam menghitung pasal 21 terutang setahunnya. Nanti PPh pasal 21 terutang yang untuk masa pajak terakhir atau Desember itu akan terhitung di situ. Jadi kesimpulannya gini, kawan pajak tinggal membuat bukti potong yang bulanan yang pakai TER itu atau dengan formulir 1721 8 Januari sampai November. Oke. Desembernya nanti langsung meng-create 1721 A1 yang seperti biasa. Baik. Nah, ada pula perubahan itu Kak Kris tentang kenaikan tarif. Sering dengar kan? Ya. Kalau nggak ada NPWP tarifnya Betul. kan lebih tinggi. Ya, dulu Kalau seperti pasal itu. 21 kawan pajak tarif 20% lebih tinggi bagi yang tidak ber-NPWP. Betul. Nah, ini tidak ada lagi. Tidak diterapkan lagi di aplikasi e-Bupot pasal 21. Oh, baik. Iya, karena sejalan dengan ketentuan menjadi NPWP Kak Kris. Ini yang santer di awal tahun kemarin kali. Iya. Gitu. Jadi sudah di-update aplikasinya, tidak dikenakan lagi sepanjang NPP-nya Anda dan kalau misalnya menggunakan NIK-nya sudah valid. Baik. Seperti itu. Nah, ada pula juga zakat ya Kak Kris. Kan ada tuh pembayaran zakat yang dibayar melalui pemberi kerja gitu. Itu sudah dapat loh dijadikan pengurang di penghasilan bruto pada formulir 1721 A1 yang setahun itu sudah ada baris untuk pengurangan penghasilan bruto atas pemotongan zakat gitu. Jadi kalau pegawainya membayar zakatnya melalui pemberi kerja bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Oh, begitu. Ya, tentu saja nanti efeknya mengurangi penghasilan kena pajaknya, berarti PPh pasal 21-nya setahun akan berkurang. Jadi lebih sedikit gitu ya. Iya, jadi sebenarnya banyak updatean yang baru di aplikasi e-Bupot ini. Seperti itu. Tapi beberapa yang tadi saya jelaskan itu beberapa di antaranya. Oke, Kalana, ternyata banyak banget ya materi yang sudah kita bahas pada hari ini tentang TER PP pasal 21 dari PMK 168 tahun 2003 ya. Dan ternyata waktu sudah cepat banget berlalunya nih Kalana. Dan PPh 21 TER ini mengusung simplifikasi yang udah kawan pajak bisa, intinya udah bisa dipakai ya mulai 1 Januari 2024 ini. Nah, kita udah sampai di penghujung podcast nih Kalana. Mungkin ada sedikit closing statement atau ada tambahan yang perlu disampaikan nih untuk mengajak kawan pajak ya di rumah untuk menggunakan tarif TER PP 21 ini tentu ya. Boleh disampaikan mungkin Kalana?
Sebenarnya sih cuma mau mengatakan seperti ini saja Kak, Ah, sederhananya. Adanya penyesuaian skema PPh Pasal 21 ini merupakan hal baru bagi kita ya Kak Kris ya. betul. Gitu. Hal ini menyeratkan kesiapan dan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak untuk berubah dan menyesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh negara dan masyarakat. Dalam PMK 168 yang kita diskusikan hari ini ya Kak Kris ini merupakan perubahan yang diharapkan memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan simplifikasinya. Ya, dengan peningkatan kepatuhan perpajakan dan validitas penghitungan PPh kawan pajak. Jadi mari kita sama-sama belajar, kita berani terima tantangan ini, berterima tantangan perubahan yang positif demi negeri kita Kak Kris. Baik, luar biasa sekali ya perbincangan kita pada hari ini Kalana, dan tentunya banyak sekali informasi penting yang kita dapatkan. Jadi kawan pajak, sebelum saya tutup podcast ini tentunya kawan pajak silahkan jangan lupa untuk subscribe ya channel YouTube kami di KP Pertama Maros ini, dan Instagram kami jangan lupa di-follow juga di @pajakmaros, dan tentunya di situ soalnya akan ada informasi-informasi terkini dan terbaru tentunya Betul. untuk kawan pajak bisa mengerti tentang kewajiban perpajakannya. Terima kasih banyak untuk Kalana yang sudah bisa menemani saya di episode kali ini, dan tentunya terima kasih juga kawan pajak yang sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir video ini. Oke, tetap jaga kesehatan ya buat kawan pajak di rumah dan Kalana tentunya. Terima kasih sudah menonton sini. Selamat beraktivitas kembali. Saya Chris. Dan saya Lana. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Bola Sima Bijak Bicara Pajak episode berikutnya.